Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi di pembahasan tentang wiring diagram. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah tentang wiring diagram starter panel untuk genset. Jadi kali ini bukan untuk diesel pump tapi untuk genset atau generator setting. Jadi panel starter yang akan kita bahas kali ini adalah panel untuk safety oli dan air, panel starter ya, tapi juga ada safety-nya untuk oli dan air. Ini yang generasi pertama ya, generasi pertama itu menggunakan rangkaian dari relay ya kan. Jadi akan saya jelaskan sedikit bahan-bahan apa saja yang kita perlukan untuk pembuatan panel starter untuk genset ini ya. Jadi di sini ada kunci kontak ya, key starter ini kunci kontak, biasanya saya pakai kunci kontak key starter. Lalu ada MCB 2 buah, MCB 1, MCB 2 ya. Lalu ada oil pressure gauge, ada baterai voltmeter, lalu ada water temperature gauge seperti ini ya, water temperature gauge. Dan ini adalah ampere meternya ya, ampere meternya letaknya tuh beda sendiri. Jadi mau teman-teman mau pakai ampere meter boleh, nggak juga nggak apa-apa. Sebenarnya ada juga tambahan tachometer, tapi saya nggak masukkan ke sini karena tachometer itu sebenarnya cuman sama aja ya, pemasangannya itu sama dengan kayak oil pressure gauge dan water temperature gauge, ini sama aja, butuh plus minus dan sender ya. Jadi saya nggak masukkan, nggak masalah ya. Lalu di sini ada 3 buah relay untuk kontrol ya. Misalnya lihat sini untuk K1 ini untuk relay switch air, untuk K3 ini adalah switch oli ya, switch olinya. Terus K2 nya nih untuk stop engine ya, dan K4 ya, K4 ini letaknya nggak di panel ya teman-teman, ini letaknya di dekat dinamo starter. Kita tempelkan di situ, biasanya menggunakan relay ukuran yang cukup besar, relay starter, atau biasa juga di pasaran kita nyebutnya itu relay kodok ya. Jadi penggunaannya dalam panel itu 3 buah relay dan 1 buah timer ya, 1 buah timer ini teman-teman ya, TDR. Oke, lalu ada pilot lamp, ini pilot lamp untuk menandakan oil ya, low oil press, dan ini water temperature untuk heatnya ya. Jadi kalau lampu ini menyala menandakan bahwa temperatur tinggi, sedangkan yang oli ini adalah oli tekanannya rendah. Lalu di engine-nya itu kita menggunakan, saya ya menggunakan gambaran dari standarnya VDO. Jadi VDO itu dalam satu switch oli atau switch air itu ada 2 kaki, yang satu kakinya G, yang satunya adalah WK. G ini adalah untuk sender ke ke pressure gauge-nya, jadi kalau pressure gauge-nya, atau ke water temperature gauge-nya. Sementara WK nya adalah alarmnya, jadi switch untuk safety-nya, sinyalnya. Biasanya kalau oli itu VDO itu sudah NC, jadi dia ketika ditempel dengan body engine, dia sudah kalau di multimeter tester itu nyambung ya, dan body engine itu adalah minus ya. Kita biasa pakai body engine adalah minus. Saya gambarnya seperti ini, body engine ini adalah minus. Oke. Nah, sedangkan untuk airnya itu rata-rata itu adalah WK-nya NO. Jadi nggak akan sambung dengan body, WK-nya akan bekerja ketika temperaturnya tuh tinggi. Jadi dari NO menjadi NC, sedangkan oli terbalik ya, dari NC ketika engine running menjadi NO. Oke. Sekarang saya coba ya, kita coba untuk menjalankan rangkaian ini sekilas saja ya, nggak secara detail teman-teman, sebagai gambaran saja. Oke, saya play. Saya naikkan MCB-nya. MCB untuk ampere meter ya. Lalu ini ada MCB untuk kontrolnya. Teman-teman lihat garis merah adalah arus positif yang mengalir ke rangkaian ya, masuk ke kunci starter dan masuk ke kontaknya crank atau start ya. Ini kontak NO nya. Oke, sekarang kita naikkan, saya coba di kunci kontaknya saya on. Saya perbantukan sini push button ya, perbantukan push button untuk menjalankan rangkaian ini. Jadi pada dasarnya push button on dan start ini nggak ada, tapi berupa dari kunci kontak ya.
kunci kontak on itu bisa putar ke kanan tuh on ya, yang menyambung adalah BR dan ACC. Sekarang saya on, coba lihat teman-teman, arusnya positif yang mengalir ke rangkaian itu seperti ini ketika posisi on. Nah, ketika posisi on ini timer langsung bekerja ya, bekerja mengalirkan arus ke solenoid sehingga solenoid bekerja menarik solenoid engine untuk menutup jalur solar. Kita ulangi lagi ya teman-teman ya, perhatikan ya, saya lepas dulu ini ya. Sekarang saya on kan, teman-teman lihat ya, sudah bekerja solenoid stop engine-nya. Itu saya kasih waktu 6 detik lalu lepas kembali ya. Oke, seperti ini, lepas kembali. Nah, setelah ini baru di start, kita start. Ini lampu oilnya nyala kan, berarti low oil pressure ya. Saya start. Begitu di start seperti ini teman-teman yang bekerja ya, itu adalah crank atau startnya. Oke, crank start, memutar dinamometer, oli WK nya lepas seperti ini ya. Start kunci kontak itu balikkan ke posisi on lagi, maka rangkaian bekerja dalam keadaan engine running adalah seperti ini. Yang mendapatkan arus tegangan positif itu hanya D plus alternator ya. D plus alternator ini fungsinya hanya sebagai trigger atau pemancing alternator agar mengeluarkan arus chargernya ke aki atau ke baterai. Yang kadang running itu seperti ini ya teman-teman ya, nggak ada indikator yang menyala kecuali nanti di sini kebaca ya, oil pressure gauge-nya berapa ya, oil pressure gauge-nya berapa, baterai voltnya berapa. Nah, water temperatur ini butuh waktu ya, butuh waktu sekian menit agar jarum temperaturnya itu menunjukkan panas yang terbaca ya di dalam engine itu berapa. Jadi butuh waktu untuk naik. Sedangkan di temperatur gauge ini, water ini dia minimal tuh pembacaan di 40 derajat ya, 40 derajat sampai sekitar 120 derajat Celcius kalau nggak salah. Jadi butuh waktu untuk naik di atas 40 sehingga bisa membaca. Oke. Nah, dalam keadaan seperti ini ya, kita stop ya, kita tekan tombol push button stop sini. Ini push button stop bisa teman-teman pakai juga ya, sebagai untuk stop engine ini bisa pakai push button, atau kalau di sini saya pakai push button, nggak pakai dari kunci kontak, karena kalau dari kunci kontak itu sistemnya itu energize to stop ya, sedangkan ini energize, maksud saya energize to start engine ya. Jadi sistemnya kalau pakai kunci kontak di off kan, itu solenoidnya yang energize to start, sedangkan yang rangkaian ini kan energize to stop. Jadi solenoid mendapatkan power baru engine itu mati, shutdown. Sedangkan yang energize to start itu solenoid harus dapat power baru bisa engine itu running ya. Jadi bedanya engine itu hanya dua di solenoidnya, to start atau to stop, untuk mematikan atau untuk menghidupkan. Jadi membuka atau menutup jalur solar, jalur bahan bakar, itu fungsi dari solenoid. Oke, sekarang kita stop dengan push button stop. Teman-teman lihat stop engine-nya bekerja ya. Setelah 6 detik solenoid akan lepas kembali. Ini engine sudah berhenti bekerja ya. Nah, posisi kunci kontak bisa di off kan kembali seperti ini. Jadi itu jalannya panel ini ya, runningnya secara standby itu kerjanya seperti ini. Nah, ketika tekanan oli rendah atau temperatur tinggi, maka akan menjalankan safety dengan kayak ini. Kita coba lagi, kita on kan, kita start ya. Ini oli putus ya, putus, start lepas. Oke. Ini keadaan engine running ya, standby engine running. Lalu tiba-tiba misalnya olinya kontak. Ketika engine dalam keadaan running kan, yang tadinya NC jadi NO ya, sekarang kita kontak jadi NC lagi, atau alarmnya aktif, maka solenoid stop akan menarik ya, sehingga menutup jalur solar, engine pun shutdown. Oke, 6 detik kemudian lepas kembali. Ini untuk menjaga
agar solenoidnya tidak mudah rusak atau tidak mudah terbakar ya. Apalagi solenoidnya 3 kaki, penggunaan rangkaiannya harus benar-benar paham. Kalau tidak, maka solenoid akan cepat panas dan mudah terbakar. Oke, sekarang saya lepas kembali ya. Kita start lagi, ulang lagi teman-teman ya. Ini begini kan, sebentar. Oke, dia lepas solenoidnya. Ini engine sudah shutdown. Sekarang kita start lagi, start. Oke, oil switch-nya lepas ya, lepas gini, start lepas, engine akan running. Sekarang kita kontak untuk airnya. Tadinya kan NO, terus panas tinggi, temperatur tinggi sampai mencapai titik alarm dari switch ini bekerja, maka akan memberi sinyal ke relay. Solenoid pun menarik tuas solar ya, menutup jalur solar, engine pun padam. Oke, setelah 6 detik lepas kembali. Ini keadaan engine padam. Oke, seperti itu ya teman-teman ya cara kerjanya. Kita lepas kembali. Oke, kunci kontak off kan. Jadi seperti itu ya cara kerjanya teman-teman ya, sederhana. Ini generasi pertama dari sistem proteksi oli dan air untuk genset ya. Teman-teman bisa memakai rangkaian ini jika ingin mulai mempelajari pembuatan panel generasi pertama ya, untuk proteksi oli dan air buat genset ya ini. Nah, nanti ini rangkaiannya, wiring diagramnya, mohon maaf sekali saya nggak bisa share secara gratis ke teman-teman. Teman-teman yang ingin wiring diagram ini, nanti saya bisa DM ke saya ya, bisa DM ke saya atau melalui Facebook juga bisa ya. Nanti saya kirimkan secara link downloadnya ya. Tapi yang jelas ini tidak bisa saya bagikan secara gratis. Jadi ada pembelian untuk wiring diagram ini ya. Nanti besarannya nanti teman-teman bisa tanyakan, DM saya saja ya. Oke. Cukup sekian untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.